Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulana Amanda Putri, MPM 1821, kosan 300, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Resi Mengampur, Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Ingin mempresentasikan domisili subjek hukum. Domisili adalah terjemahan dari domicile ataupun place yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Sudewi Masjokon Sofa, domisili atau tempat tinggal itu adalah tempat di mana seorang dianggap hadir, mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ. Berdasarkan definisi tersebut, terkandung unsur-unsur dalam rumusan domisili, yaitu 1. Adanya tempat tertentu, apakah tempat itu tetap atau untuk sementara. 2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut. 3. Adanya hak dan kewajiban. 4. Adanya prestasi. Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal atau domisili, di mana ia harus dicari. Pentingnya domisili ini ialah dalam hal di mana seseorang harus menikah, pasal 78 KUH Perdata, di mana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan, pasal 1393 KUH Perdata, pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang, pasal 207 KUH Perdata. Di samping itu, badan hukum sebagai subjek hukum yang juga terlibat dalam lalu lintas hukum juga mempunyai tempat tinggal. Akan tetapi, KUH Perdata tidak mengatur tentang tempat tinggal badan hukum. Untuk badan hukum tidak digunakan istilah tempat tinggal, tetapi kedudukan zettel, yaitu tempat kedudukan pengurusannya. Kenyataannya, badan hukum dapat mempunyai satu tempat kedudukan atau lebih. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatan, atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat tinggal seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah. Untuk mempermudah hal tersebut dibedakan antara tempat tinggal hukum secara yuridis dan tempat tinggal yang sesungguhnya, serta tempat tinggal pilihan. Tempat tinggal hukum yuridis adalah tempat di mana seseorang terdaftar sebagai penduduk sah di satu desa, kecamatan, kabupaten atau kota, atau provinsi dalam wilayah negara tertentu, yang dibuktikan dengan satu kartu tanda penduduk (KTP) yang menyatakan terkait dengan hal dan kewajiban yang sah. Tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat di mana seseorang biasa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak terkait dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak bersifat mentap. Tempat tinggal pilihan adalah tempat tinggal yang disetujui atau disepakati pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak guna mempermudah penyelesaian hak dan kewajiban hukum dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Tempat tinggal pilihan biasanya di kantor pengadilan setempat dan berakhir setelah perjanjian atau kontrak berakhir. Domisili dalam aspek hukum sangatlah penting. Ada 3 alasan kenapa domisili penting dalam aspek hukum, yaitu 1. Berguna dalam menentukan di mana subjek hukum seseorang harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. 2. Domisili juga berguna untuk menentukan pengadilan mana yang berhak berkuasa terhadap subjek hukum seseorang tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili. Pasal 118 ayat 1 dan 2 HIR. 3. Dalam perkawinan ternyata domisili juga diperlukan karena domisili digunakan untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan sebuah perkawinan. Hal ini terhubung dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak. Pasal 76 KUH Perdata. Selain memiliki 2 aspek, ternyata domisili juga memiliki 2 macam bentuknya. Antara lain domisili terkait atau domisili terikat atau wajib. Sebuah kediaman yang tidak bergantung kepada orang A itu sendiri, melainkan bergantung kepada orang lain yang hubungannya dengan A itu. 2. Domisili bebas atau berdiri sendiri dijelaskan sebagai seseorang dengan bebas yang sesuai dengan kehendaknya dan menentukan sebuah tempat kediaman di tempat tertentu.
Domisili bebas juga tersusun menjadi dua bagian, antara lain domisili yang sesungguhnya dapat dijelaskan sebagai tempat yang bertalian dengan hal yang melakukan wewenang perdata pada umumnya. B. Domisili pilihan, yaitu dijelaskan sebagai tempat yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh satu pihak atau lebih dalam hubungannya dengan melakukan perbuatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.